Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Rabu 24 Februari 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa Maha Rahim lagi penyayang, Engkau tahu akan hidupku, akan segala tingkah laku dan perbuatan, serta tutur kataku. Aku sendiri sadar akan segala pelanggaran dan dosa-dosaku. Semoga di masa prapaskah retret agung ini, aku dapat berbalik kepadamu. Ampunilah aku ya Allah penyayang, hapuskanlah dosa-dosaku, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini, ampunilah kami, ya Allah penyayang. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini menceritakan bagaimana Allah mengutus Yunus nabinya untuk menyerukan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Seruan Nabi Yunus sungguh menggetarkan hati raja dan penduduk Niniwe. Maka raja dan para pembesarnya, manusia dan ternak berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Mereka menyadari perbuatannya, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan.
Mereka bertobat dan percaya kepada Allah. Ternyata Tuhan Allah itu Maha Rahim dan penyayang. Ia menaruh belas kasihan dan membatalkan rencana hukuman malapetaka kepada orang-orang Niniwe. Dalam Injil, Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang meminta tanda. Yesus membandingkan mereka dengan penduduk Niniwe, bahwa orang Niniwe yang begitu jahat dapat dengan mudah mengakui kesalahan dan berbalik kepada Allah. Sedangkan orang Farisi dan ahli Taurat tidak. Mereka diperbudak oleh kesombongan rohani sebagai umat pilihan. Mereka merasa lebih suci dari orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, seruan pertobatan selalu didengungkan. Entah itu melalui firman Tuhan, pimpinan agama, katekis, sahabat kenalan, maupun sanak keluarga sendiri. Seruan itu mau menyadarkan kita akan jati diri kita sebagai citra Allah yang bermartabat, bahwa kita adalah orang-orang baik. Maka bila ada yang tidak sesuai, diharapkan untuk diperbaiki. Kedua, mohon ampun. Masa Prapaskah ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosa kita. Tidak perlu seperti orang Niniwe. Saudara, hari Sabtu sore pintu gereja selalu terbuka bagi kita semua untuk bertemu Tuhan dalam sakramen pengakuan dosa. Imam-imam Tuhan ada di sana. Mereka menunggu. Ketiga, Allah itu Maha Rahim dan penuh pengampunan. Setiap orang yang bertobat diampuni dosa-dosanya, sehingga beroleh selamat. Akhirnya, di hadapan Tuhan kita bermohon, ampunilah kami ya Allah penyayang, hapuskanlah dosa-dosa kami. Amin. Saudaraku terkasih, selamat hari Rabu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.